Assalamualaikum, good morning, selamat pagi, topik kuning menarik hati. Semoga harimu menyenangkan dan akal pikiranmu jernih selalu. Kenapa Mbak Kiso bahas tentang BNLI? BNLI ini dulu namanya Bank Bali, ketika bosnya namanya Rudy Ramli dan Joko Chandra. Karena Mbah suka ikuti kasus dari Bank Bali ini. Tapi karena Mbah bisnis saham, jadi fokusnya ke cuan, tidak bahas tentang kasus-kasus itu. Nah, kita adalah akan bahas tentang trik bagaimana memperoleh cuan dari Bank Bali ini pasca merger atau dibelinya saham milik Astra dan Standard Chartered sejumlah 89,12% oleh Bank Bangkok yang ada di Indonesia ini. Nah, kalau kita lihat Bank Bangkok di Indonesia ini memiliki kantor cabang di Jakarta, kemudian ada kantor cabang pembantunya di Surabaya dan di Medan. Ketika merger ini sudah oke, maka kegiatan bisnisnya Bank Permata ini tentu akan lebih efektif dan efisien dalam memberikan kredit ke nasabah, korporasi, begitu pula untuk menghimpun dana pihak ketiga, entah itu lewat giro atau deposito. Dan memang Bank Bali ini sudah menjalani bisnis pengiriman uang, remitansi, begitu pula untuk pembiayaan ekspor impor, bank garansi, kemudian layanan penukaran uang asing dan produk derivatif. Nah, ketika Bank Permata mergernya yang diharapkan selesai Desember tahun 2000 nanti, maka setelah merger Bank Permata ini bisnisnya akan lebih terintegrasi, tentang permodalannya akan juga semakin kuat, mungkin akan naik sekitar menjadi 44 triliun. Begitu pula untuk rasio kecukupan modalnya atau CAR atau capital educated rasionya akan mendekati 30%. Nah, pasca merger Bank BNLI akan naik level menjadi Bank Buku 4, yaitu bank dengan modal inti lebih dari 30 triliun. Nah, levelnya bank itu ada Bank Buku 1, itu modal intinya kurang dari 2 triliun. Lalu Bank Buku 2 modal intinya antara 1 sampai 5 triliun. Kalau Bank Buku 3 modal intinya antara 5 sampai 30 triliun. Jadi levelnya Bank Permata ini nanti sudah sekelasnya Bank BNI, BRI, BCA gitu ya teman-teman. Nah, dari pasca merger ini maka diharapkan sistem bisnis dari Bank Permata ini akan lebih terintegrasi sehingga target kredit, begitu pula untuk dana penyimpanan dana pihak ketiga diharapkan tumbuh dan biaya-biaya yang sebelumnya kurang efisien dalam menjalankan bisnisnya karena sudah terintegrasi, nanti diharapkan efisiensinya bisa turun sampai 70% dalam waktu 5 tahun. Nah, tentu harapan itu harus disertai dengan harapan likuiditas dari Bank Bali. Mungkin loan to deposit ratio LDR-nya nanti harapannya bisa menjadi 90%. Begitu pula untuk rasio dana murahnya itu kasanya akan dijaga 50% dan NPL-nya lebih fokus atau diperkirakan bisa turun di bawah 2%. Jadi akan menjadi sebuah bank yang sangat sehat. Nah, kalau kita lihat di RTI ya secara sederhana aja, per Juni total aset Bank Permata ini mencapai 157,96 triliun. Nah, kalau digabungkan dengan Bank Bangkok
yang ada di Indonesia. Asetnya 37,04 triliun sehingga total aset dari Bank Permata ini akan menjadi 190,2 triliun. Ini di tahun 2000 nanti kalau mergernya sudah selesai. Nah, kemudian kalau sudah merger selesai tahun 2020 nanti, tentu liabilitasnya Bank Permata juga akan naik menjadi 154,36 triliun. Ekuitasnya akan naik pula menjadi 35,85 triliun. Begitu pula untuk pendapatan operasional tentu akan meningkat menjadi 8,775 triliun. Dan intinya laba bersih akan naik menjadi 874 miliar. Hal ini sebenarnya bisa diproyeksikan ketika angka-angka di laporan keuangan tadi akan menjadikan atau diproyeksikan untuk tahun selanjutnya, yaitu tahun 2021, kemudian tahun pula 2022. Nah, untuk tahun 2021 maka aset bisa diproyeksikan akan menjadi 213,6 triliun dan liabilitasnya juga akan menjadi 176,36 triliun dan ekuitasnya juga akan meningkat jadi 37,27 triliun. Pendapatan operasional juga akan meningkat menjadi 8,965 triliun dan laba bersihnya akan meningkat menjadi 1,8 triliun. Dan itu pun tahun 2002 bisa dilihat di itu yang Mbah sudah tulis. Lalu intinya apa Mbah yang diomongkan Mbah itu setelah kondisinya seperti itu, bagaimana cara membelinya, itu aja intinya. Karena setelah Bank Permata ini bisnisnya sudah terintegrasi dan modalnya kuat karena merger, maka tentu manajemen lebih fokus tentang bagaimana mengelola manajemen risikonya nanti, bagaimana bisnis lebih fokus ke segmen retail termasuk UMKM, begitu pula untuk segmen komersial, korporasi, dan di segmen syariah pun dia juga ingin ikut ambil bagian di situ. Nah, kemudian dia juga akan memperkuat di kemampuan perbankan digitalnya. Nah, intinya sekarang bagaimana kalau saya belum memiliki sahamnya? Maka sebenarnya harganya bisa dihitung dengan melihat PER dan PBV-nya secara FA minimalis. Silakan hitung sendiri. Nah, maka ketemulah harga seperti di bawah ini. Nanti kemarin closingnya ada di 1975. Teman-teman bisa spekulasi buy atau kalau tidak dapat silakan HK. Jangan lupa antri pula di spekulasi 2 di 1840 dan spekulasi 3 ada 1660. Dan untuk teman-teman yang suka swing dan itu agak takut, silakan open buy aja tiap hari di GTC di 1430 karena di 1345 adalah support kuat dan ini adalah transaksi antara Bank Bangkok sama Astra dan Standard Chartered itu ya. Nah, lalu targetnya di berapa Mbah? Teman-teman kalau sudah punya harga target TSL 1 ada di 2420, target TSL 2 ada di 2570 dan TSL ketiga ada di 2680 sampai 2820. Lalu yang teman-teman ingin sell santai ada di 2920 sampai 3020 dan target swingnya ada di 3360 sampai 3420. Nah, begitu pula Mbah memiliki target mimpi, artinya idealis sekali ini ada di 3560. Nah, bagaimana Mbah kalau tanggal 13 Oktober nanti terjadi demo besar-besaran? Nah, kan teman-teman tadi strateginya kan, triknya kan sudah antri di harga-harga bawah seperti yang Mbah sebutkan tadi ya. Nah, itu kalau dapat ya syukur alhamdulillah, kalau nggak dapat ya silakan
HK sesuai dengan style trading atau preferensinya masing-masing. Nah, semoga dengan angka-angka titik-titik yang Mbak sudah tulis tadi, teman-teman lebih bijak mengatur MM-nya ya. Tapi kalau cara menghitungnya ya itu tadi, tinggal lihat PER dan PBW-nya ketemu, silakan dihitung sendiri-sendiri. Saya Mbah Giso Trik Cuan. Semoga hari-harimu penuh cuan. Sing semangat, jaga mood, berdoa.